Assalamualaikum Bu Bidan. Waalaikumsalam Ibu. Ya, silahkan masuk Bu. Mangga, silahkan duduk. Baik, terima kasih Bu Bidan. Baik Ibu. Sebelumnya di sini saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu ya Bu. Nama saya Bidan Sofi yang kebetulan di sini selaku petugas pada hari ini di ruangan ini. Maaf sebelumnya Bu, saya berbicara dengan Ibu siapa? Oh iya, saya dengan Ibu Widi Bu. Oh, Ibu Widi, ya, namanya cantik sekali seperti orangnya. Jadi bagaimana Bu? Apakah ada yang bisa saya bantu? Iya Bu, jadi begini, akhir-akhir ini saya merasa pusing-pusing, kelayangan gitu Bu. Apakah ini dampak dari kehamilan saya yang sudah 7 bulan ya Bu? Maaf sebelumnya Bu, usia Ibu berapa tahun ya? Saya sekarang 36 tahun Bu. Oh, 36 tahun ya. Masih muda ternyata ya, masih fresh dan masih segar, masih cantik lagi. Maaf Ibu, untuk pola makan Ibu bagaimana ya? Apakah sudah baik? Saya makan hanya 2 kali sehari Bu, dan saya makan itu tergantung mood saya, bahkan bisa sampai 1 kali sehari saja dalam sehari Bu. Lalu porsi makan Ibu bagaimana? Kalau untuk porsi nasi yang biasa saya makan itu hanya sedikit ya Bu, karena Maparaji memantang saya agar tidak banyak makan dan harus makan di piring kecil Bu. Kemudian karena ditakutkan si bayinya itu besar dan saya takut gemuk yang nantinya akan mempersulit selama proses persalinan Bu. Begini ya Bu, sebenarnya dengan pola makan Ibu yang tidak teratur itu bisa menjadi pemicu atau alasan Ibu sering merasa pusing karena asupan nutrisi yang masuk ke tubuh Ibu itu kurang atau belum memenuhi. Nah, apalagi sekarang kan Ibu sudah tahu ya, kalau kehamilan itu bukan hanya tubuh Ibu saja yang memerlukan nutrisi, tetapi janin Ibu juga memerlukan nutrisi yang cukup. Nah, harusnya makanan itu harus ditambah, bukan malah dikurang. Nah, dengan Ibu makan di porsi yang sedikit juga itu sebenarnya bukan masalah, tetapi harus dibiasakan sedikit tapi sering agar nutrisi yang dibutuhkan Ibu dan janin selama hamil itu bisa terpenuhi. Oh iya, begitu ya Bu Bidan. Iya Ibu, kurang lebihnya seperti itu. Lalu Ibu biasanya suka memeriksakan kandungan Ibu kemana Bu? Dan berapa kali dalam 1 bulan? Sebenarnya saya jarang periksa kandungan ke bidan atau dokter Bu. Biasanya ada Maparaji yang suka datang ke rumah setiap 2 minggu sekali untuk memeriksa kondisi dan janin saya Bu. Jadi ini kali pertama Ibu ke bidan? Iya Bu, karena saya rasa pusingnya semakin parah, jadi saya memutuskan untuk periksa kondisi saya ke ibu bidan. Oh, seperti itu ya Bu. Ibu sudah datang ke orang yang tepat sih sebenarnya ya Bu. Dan menurut saya, Ibu harus bisa mengontrol dan memperbaiki pola makan Ibu untuk sekarang jangka pendeknya agar keluhan yang dirasakan Ibu itu dapat berkurang. Tetapi jika hal ini tidak ada perubahan, Ibu bisa datang lagi ke sini 1 atau 2 minggu ke depan. Nah, maaf sebelumnya Bu, apakah Ibu sudah ada rencana untuk melahirkan nanti akan di mana? Oh iya, baik Bu Bidan, saya akan merubah pola makan saya. Dan untuk rencana persalinan, saya berencana untuk bersalin di Paraji, Bu Bidan. Karena riwayat persalinan yang lalu, saya lahir
lahiran normal dan ditolong oleh paraji. Nah, karena saya takut dijahit kalau melahirkan di bidan atau panen, itu Bu Bidan. Sebenarnya begini ya Bu, saya luruskan. Untuk kondisi dijahit atau bidannya itu, tidak semua ibu yang melahirkan di bidan harus dijahit. Tetapi bidan juga nanti akan melihat seberapa besar robekan pada perineum atau vagina ibu. Nah, jika tidak ada perobekan sama sekali, bidan juga tidak akan menjahitnya, Bu. Dan saran saya juga, bagaimana jika ibu melahirkan di fasilitas kesehatan atau boleh di tempat saya di sini, karena dikhawatirkan rasa pusingnya ibu itu dapat berpengaruh pada kondisi ibu dan janin ibu nantinya. Yang mana jika ibu melahirkan di fasilitas kesehatan, setidaknya ibu merasa aman dan mendapat penanganan dengan segera jika terjadi kegawat daruratan. Seperti itu, Bu. Iya. Oh iya, baik Bu Bidan, terima kasih banyak atas sarannya, dan mungkin akan saya pikirkan dan diskusikan kembali dengan suami saya ke depannya. Baik, Bu. Mungkin ada yang masih belum paham atau ada yang ingin ditanyakan lagi, Bu? Mungkin sudah cukup Bu Bidan, terima kasih atas sarannya. Baik, sama-sama ya Ibu. Semoga saran yang saya berikan tadi membantu Ibu ya Bu. Dan jika ada keluhan lain, boleh Ibu langsung saja datang ke sini atau ke fasilitas kesehatan yang lain. Tidak usah sungkan ya Bu. Iya, baik Bu Bidan, terima kasih banyak. Kalau gitu saya pamit pulang ya Bu Bidan. Assalamualaikum. Ya, sama-sama Bu. Waalaikumsalam. Hati-hati di jalan dan sampai berjumpa kembali. Ya, terima kasih Ibu.